Jalur-jalur perdagangan yang dikembangkan di Nusantara ditentukan oleh kebutuhan ekonomi, kompilasi, serta pertukaran perdagangan setiap saat yang tidak sama. Pada saat perubahan Hindu-Buddha di Nusantara, ada dua kemampuan peradaban besar, yakni Cina di utara serta India di bagian barat daya. Keduanya adalah dua kemampuan superpower pada masanya, serta pengaruhnya sangat besar pada masyarakat di Kepulauan Indonesia. Bagaimanapun, peralihan rute perdagangan dunia ini sudah membawa barokah sendiri untuk orang-orang serta suku bangsa di Nusantara. Mereka dengan cara segera terintegrasikan ke dalam hubungan perdagangan dunia pada saat itu. Berdasarkan data arkeologis seperti prasasti-prasasti maupun data historis berupa berita-berita asing, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Yang pertama, jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, India dan Cina, terutama berdasarkan berita-berita Cina telah dikaji antara lain oleh W. Walters pada tahun 1967. Yang kedua, catatan-catatan sejarah Indonesia dan Malaya yang dihimpun dari sumber-sumber Cina oleh W. P. Groeneveld menunjukkan adanya jaringan-jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Pulau Indonesia dengan berbagai negeri, terutama dengan Cina. Kontak dagang ini sudah berlangsung sejak abad-abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-16. Kapal-kapal dagang Arab juga sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Dari literatur Arab, banyak sumber berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Yang ketiga, dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan, antara lain Samudra Pasai dan Malaka, yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15. Sedangkan Mahuan juga memberitahukan adanya komunitas-komunitas Muslim di pesisir utara, Jawa, bagian timur. Adanya jalur pelayaran tersebut menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya pada abad ke-13. Sampai pada abad ke-18 misalnya Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak, Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Gorontalo, Kutai, Banjar, dan kota-kota lainnya. Berita Tome Papyrus dalam Suma Oriental 1512 sampai 1515 memberikan gambaran mengenai keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan baik regional maupun internasional. Ia menceritakan tentang lalu lintas dan keadaan para pedagang di Samudra Pasai yang berasal dari banyak tempat. Jadi gambar di atas adalah peta jalur perdagangan berdasarkan berita Tome Papyrus di Kepulauan Indonesia. Berdasarkan kehadiran sejumlah pedagang dari berbagai negeri dan bangsa di Samudra Pasai, Malaka, dan bandar-bandar di pesisir utara Jawa, sebagaimana diceritakan Tome Papyrus, kita dapat mengambil kesimpulan adanya jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan antara beberapa kesultanan di Kepulauan Indonesia, baik yang bersifat regional maupun internasional. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan Arab meningkat, sehingga aktivitas perdagangan dan pelayaran di Samudra Hindia semakin ramai. Peningkatan pelayaran tersebut disebabkan makin majunya perdagangan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 dengan Baghdad sebagai pusat pemerintahan menggantikan Damaskus atau Syam. Aktivitas pelayaran dan perdagangan di Teluk Persia menjadi lebih ramai. Pedagang Arab yang selama ini hanya berlayar sampai India sejak abad ke-8 mulai masuk ke Kepulauan Indonesia dalam rangka perjalanan ke Cina. Hubungan Arab dengan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia terjalin secara langsung. Hubungan tersebut menjadi semakin ramai saat pedagang Arab dilarang masuk ke Cina dan koloni mereka dihancurkan oleh Wang Zhou. Menyusul suatu pemberontakan yang terjadi pada 879 Hijriyah, orang-orang Islam melarikan diri dari pelabuhan Kanton dan meminta perlindungan Raja Kedah dan Palembang. Ditaklukkannya Malaka oleh Portugis pada 1511 mendorong para pedagang untuk mengambil jalur alternatif dengan melintasi Semenanjung atau pantai barat Sumatera ke Selat Sunda. Pergeseran ini melahirkan pelabuhan perantara yang baru seperti Aceh, Patani, Pahang, Johor, Banten, Makassar, dan lain sebagainya. Saat itu, pelayaran di Selat Malaka sering diganggu oleh bajak laut. Akibat dari aktivitas bajak laut, rute pelayaran perdagangan yang semula melalui Asia Barat ke Jawa lalu berubah melalui pesisir Sumatera dan Sunda. Dari pelabuhan ini pula para pedagang
singgah di Pelabuhan Barus, Pariaman, dan Tiku. Berikut ini adalah gambar jalur perdagangan sebelum dan sesudah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Perdagangan pada wilayah timur Kepulauan Indonesia lebih terkonsentrasi pada perdagangan cengkeh dan pala. Somba Opu pada abad ke-16 telah menjalin hubungan perdagangan dengan Patani, Johor, Banjar, Belambangan, dan Maluku. Apapun Hitu atau Ambon menjadi pelabuhan yang menampung komoditi cengkeh yang datang dari Huamual, Seram Barat. Sedangkan komoditi pala berpusat di Banda. Semua pelabuhan tersebut umumnya didatangi oleh para pedagang Jawa, Cina, Arab, dan Makassar. Kehadiran pedagang itu mempengaruhi corak kehidupan dan budaya setempat. Antara lain ditemui bekas koloninya seperti Majapahit, Kota Jawa, Antu Jawa, dan Kota Mangkasare atau Makassar. Dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat Muslim di Goa, terutama Raja Goa Muhammad Said dan putra penggantinya Hasanuddin telah menjalani hubungan dagang dengan Portugis. Bahkan Sultan Muhammad Said dan Karaeng Patigalawang turut memberikan saham dalam perdagangan yang dilakukan F.E. Vieira, meskipun mereka beragama Katolik. Kerjasama ini didorong oleh adanya usaha monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilancarkan oleh Kompeni Belanda di Maluku. Meningkatnya ekspor lada dalam kancah perdagangan internasional membuat pedagang Nusantara mengambil alih peranan India sebagai pemasok utama bagi pasaran Eropa yang berkembang dengan cepat. Selama periode 1500 sampai 1530, banyak terjadi gangguan di laut sehingga benar-benar Laut Tengah harus mencari pasokan asli bumi Asia ke Lisabon. Oleh karena itu, secara berangsur, jalur perdagangan yang ditempuh pedagang Muslim bertambah aktif. Ditambah dengan adanya perang di Laut Eropa, penaklukan Ottoman atas Mesir di tahun 1517 dan pantai Laut Merah Arabia 1538 memberikan dukungan yang besar bagi berkembangnya pelayaran Islam di Samudra Hindia. Meskipun banyak kota bandar, namun yang berfungsi untuk melakukan ekspor dan impor komoditi pada umumnya adalah kota-kota bandar besar yang beribu kota pemerintahan di pesisir seperti Banten, Jayakarta, Cirebon, Jepara, Demak, Ternate, Tidore, Gorontalo, Banjarmasin, Malaka, Samudra Pasai, Kesultanan Jambi, Palembang, dan Jambi. Dalam proses perdagangan telah terjalin hubungan antar etnis yang sangat erat. Berbagai etnis dari kerajaan-kerajaan tersebut kemudian berkumpul dan membentuk komunitas. Misalnya di Jakarta terdapat perkampungan Keling, Pekojan, dan kampung-kampung lainnya yang berasal dari daerah-daerah asal yang jauh dari kota-kota yang dikunjungi seperti Kampung Melayu, Kampung Pandan, Kampung Ambon, dan Kampung Bali. Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam, sistem jual beli barang masih dilakukan dengan cara barter. Sistem barter dilakukan antara pedagang-pedagang dari daerah pesisir dengan daerah pedalaman. Di beberapa kota pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam telah menggunakan mata uang sebagai nilai tukar barang. Beberapa macam mata uang yang telah beredar pada saat itu adalah drama atau dirham, mata uang emas dari Petir dan Samudra Pasai. Tanga, mata uang perak dari Petir. CIT, mata uang timah dari Petir. Cash atau Sasa, mata uang emas di Banten. Picis, mata uang kecil di Cirebon. Dinara, mata uang emas dari Gorontalo. Kupa, mata uang emas kecil dari Gorontalo. Benggolo, mata uang timah dari Gorontalo. Tumdaya, mata uang emas di Pulau Jawa. Mas, mata uang emas di Aceh Darussalam. Sedangkan mata uang asing yang telah digunakan dalam kegiatan perdagangan di Nusantara antara lain Real dari Arab, Yuan dan Cash dari Cina. Kemunduran perdagangan dan kerajaan yang berada di daerah tepi pantai disebabkan karena kemenangan militer dan ekonomi Belanda dan munculnya kerajaan-kerajaan agraris di pedalaman yang tidak menaruh perhatian pada perdagangan. Mengapa para pedagang waktu itu memilih jalur perairan atau laut? Hal ini disebabkan karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Pada masa itu jalur laut lebih cepat ditempuh daripada jalur darat. Nenek moyang kita telah memiliki keterampilan berlayar yang dipelajari secara turun-menurun. Sejak dulu mereka sudah mengenal teknologi, arah angin, dan musim untuk menentukan perjalanan, pelayaran, dan perdagangan. Jadi gimana guys penjelasanku, paham kan? Jadi tadi adalah penjelasan mengenai terbentuknya jaringan Nusantara lewat jalur perdagangan. Dan terima kasih sudah menonton.